Mungkin. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berkenan join. Malam ini kita akan mata kuliah kita yang kita akan paparkan malam hari ini adalah manajemen keuangan. Ya, topiknya penilaian obligasi. Saya siapkan materinya. Oke, sambil teman-teman yang baru hadir ya, mungkin saya nggak tahu nih ya, kalau saya stop share baru saya bisa menginvite, tapi kalau saya lagi on begini saya nggak bisa menginvite, ini gimana caranya ya? Atau karena ini tidak premium jadi saya nggak bisa bagi share untuk co-host gitu, jadi saya harus meng-admit sendiri. Oke, nggak apa-apa. Ini sambil jalan, nanti saya sambil lihat yang mau masuk gitu. Baik, saya siapkan. Kita akan coba kenalkan ya dengan obligasi. Ini menarik ya, karena merupakan salah satu instrumen keuangan yang paling banyak menurut saya paling banyak digunakan oleh para investor untuk mendapatkan fixed income ya, untuk mendapatkan pendapatan tetap dari hasil investasi yang dilakukannya dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan saham gitu. Karena obligasi ini melekat pada aset real perusahaan. Jadi diikat ya, misalnya pemerintah memiliki tanah sebidang sebesar dari Gelora Bung Karno gitu ya, GBK gitu, kemudian nilai asetnya misalnya katakanlah 1 triliun gitu, pemerintah bisa tuh mengeluarkan obligasi sebesar senilai itu kurang lebih, sehingga ketika para investor membeli obligasi sudah yakin bahwa ini obligasi pasti kembali ya, karena ditanggung atau di cover dengan nilai aset yang dimiliki oleh si issuer yang menerbitkan dari obligasi itu. Obligasi itu bisa diterbitkan oleh swasta, corporate ya, perusahaan swasta, bisa juga diterbitkan oleh pemerintah gitu. Ada beberapa jenis obligasi, nanti kita akan kenalkan dengan obligasi ini dan bagaimana cara menilainya. Kemudian kita bisa dapat keuntungan dari mana kalau kita beli obligasi. Sekarang misalnya ditawarkan nih ada obligasi punya BRI ya, dengan nilai 1 juta per lembarnya. Jadi kita bisa, kalau punya uang 1 juta gitu, kita bisa tuh membeli obligasi. Nah, bedanya dengan deposito apa? Biasanya tingkat return-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan deposito. Obligasi itu keuntungannya lain, nanti akan dapat nilai selisih diskon. Ya, nanti saya kasih tahu nih cara menilainya gimana, keuntungannya di mana gitu. Oke, saya coba mulai dari pengertian obligasi dulu ya. Obligasi itu surat kontrak utang. Jadi ketika ada perusahaan atau pemerintah mengeluarkan obligasi, itu tandanya pemerintah berhutang kepada pemilik obligasi. Siapapun yang membeli obligasi, yang membeli itu disebut sebagai investor ya. Investor, dia memberikan investasi kepada si issuer yang menerbitkan dari obligasi itu. Nah, ada surat kontrak utang di situ. Ya, ada semacam hutang piutang. Nah, yang membeli obligasi itu yang mengutangkan ya, sebagai krediturnya. Debiturnya adalah perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Jadi yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten bersedia membayarkan sejumlah ada bunga dan pelunasan prinsipal kepada investor obligasi atau si pembeli obligasi. Tuh ya. Jadi sudah cukup jelas mudah-mudahan ya. Jadi ada dua pihak nih, ada pihak yang menerbitkan obligasi. Yang menerbitkan itu adalah perusahaan atau pemerintah gitu. Ada yang membeli obligasi, yang membeli itu adalah
investor obligasi, disebut dengan investor obligasi, gitu ya. Nah, nanti akan dapat apa? Akan dapat bunga atau interest dari obligasi yang dibeli ya. Nanti berdasarkan dari akadnya ya. Kalau akad syariah nanti ada ujroh, ada bagi hasil gitu. Tapi kalau menggunakan konvensional maka dapat bunga ya, interest gitu. Nah, siapa penerbit obligasi? Penerbit obligasi itu bisa pemerintah pusat, bisa perusahaan, pemerintah daerah juga bisa menerbitkan obligasi ya, atau perusahaan asing Jadi ini salah beberapa emiten, disebut dengan emiten karena dia yang akan menerbitkan obligasi itu. Ya, jadi penerbit obligasi disebut dengan emiten. Oke. Ya, saya sambil mengadmit yang baru masuk ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, nggak mau jalan. Saya stop share dulu ya, karena tadi masuk ada in the speak itu siapa itu ya. Oke, saya pakai gini saja biar lebih mudah. Kalau saya full screen agak susah ya. Oke, nah sekarang kita katakanlah kita ambil posisi sebagai calon investor gitu ya. Jadi saya ajak kalian sebagai calon investor, apa yang harus dilakukan dan diketahui oleh seorang calon investor. Kita harus tahu rating obligasi ya. Rating obligasi itu untuk apa? Untuk mengetahui dari kualitas obligasi yang mau dikeluarkan. Karena jangan sampai kita membeli obligasi ternyata bodong gitu ya. Ternyata nggak ada apa-apanya gitu ya. Yang menerbitkan ternyata belum terdaftar di OJK, belum terdaftar di pasar modal misalnya. Itu tentunya akan berisiko ya, seperti kita sering mendengar ada tawaran-tawaran yang memberikan nilai imbal balik tinggi gitu ya, return yang tinggi, tapi ternyata bodong gitu ya. Karena bodong kenapa? Tidak punya izin gitu ya, tidak punya izin. Nah, kita perlu paham tentang rating ini ya, sebagai alat untuk apa? Mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga, atau seringkali disebut dengan kupon ya. Bunga itu disebut dengan kupon. Di dalam obligasi, kalau ada istilah kupon, artinya itu adalah bunga yang nanti akan dibayarkan oleh penerbit ya kepada investor gitu ya, dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, peringkat obligasi dikeluarkan oleh lembaga independen. Jadi kalau kita mau membeli obligasi, kita harus melihat apakah sudah mendapatkan rating atau belum obligasinya. Karena rating itu nanti akan menentukan diskon, akan menentukan apakah nanti dijual dengan harga pari atau harga nominal, ataukah harga diskon. Jadi kalau misalnya nilai nominalnya 100, kalau ada harga diskon, ya itu akan kita beli nilainya lebih rendah dari harga nominal. Misalnya dibeli dengan harga 80 atau 90 misalnya. Padahal nilai nominalnya adalah 100, itu bisa terjadi. Kalau misalnya ratingnya rendah. Jadi rating itu nanti akan menentukan si investor membeli dengan harga tertentu gitu. Nah, contoh rating dan statusnya, ada yang memberikan rating misalnya triple A gitu ya, itu excellent. Jadi kalau ada suatu aplikasi kemudian dapat peringkat yang pada level triple E ya, triple E atau III gitu ya, AAA gitu, oleh lembaga pemeringkat misalnya Pevindo, misalnya Pevindo itu pemeringkat efek Indonesia ya, Pevindo itu di Indonesia ya, atau Casnik Credit Rating misalnya, atau dari luar misalnya S&P ya, ada Standard & Poor misalnya, atau KMG misalnya, ya, atau dari Pricewaterhouse ya, PYC, PCC misalnya. Nah, itu dia mengeluarkan
rating untuk efek ya. Jadi kalau saya sebut efek itu bisa obligasi, bisa saham, gitu ya. Atau sekuritas, gitu ya. Sekuritas itu bisa obligasi, bisa saham. Jadi kalau saya ngomong efek atau sekuritas itu sama ya. Di dalamnya ada obligasi atau saham. Nah, ada ratingnya double E, itu very good ya. E good, gitu ya. Kalau triple B adequate, jadi ya masih bisa diterima lah gitu ya, tapi dengan harga yang relatif lebih murah gitu ya, karena tingkat ratingnya rendah. Nah, ini yang dihindari ya, yang BB ya, sisi-sisi gitu, nah, itu junk ya, kayak macam udah sampah lah gitu ya, sudah sebetulnya berisiko tinggi gitu ya. Nah, seperti kemarin misalnya ada reksadana milik Jiwasraya yang diperjualbelikan pada saat itu tahun 2011 sampai 2016 yang ramai gitu ya. Itu spekulatif ya, orang membeli spekulatif karena katanya dapat return yang besar ya, sampai 20% tuh returnnya ya. Tapi ternyata junk ya kan, itu sampah gitu. Oke, jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbitnya ada yang disebut dengan corporate bonds ya, yang diterbitkan oleh macam BUMN ya. Corporate bond itu diterbitkan oleh BUMN atau oleh perusahaan swasta. Corporate bond namanya corporate ya, jadi perusahaan. Bond itu obligasi, jadi obligasi perusahaan. Nah, ada government bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Seringkali yang diterbitkan oleh pemerintah itu disebut dengan treasury bonds ya. Seringkali disebut dengan treasury bonds. Nah, ada yang disebut dengan municipal bonds. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Bedanya kalau ada municipal itu berarti dari provinsi misalnya. Ya, provinsi bisa atau kabupaten kota itu bisa menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek-proyek, misalnya bikin jalan raya, misalnya bikin jembatan, bikin pasar, misalnya itu bisa menggunakan municipal bonds. Ya, tapi di Indonesia belum lazim, belum banyak yang memanfaatkan itu. Adanya di government bonds ya, di pemerintah pusat. Nah, ada foreign bond, jadi yang terbit oleh pemerintah asing atau perusahaan asing yang dijual di Indonesia, maka kita menyebutnya sebagai foreign bonds, ya, foreign bond. Nah, berdasarkan kupon ada disebut dengan kupon bonds atau kupon obligasi, ya. Nah, kupon obligasi itu nanti sebagai janji oleh si penerbit kepada investor berapa nilai return yang mau diberikan ya kepada investor dari nilai parinya ya, dari nilai nominal nanti yang akan dijual itu. Ada zero coupon bond, ada juga yang tidak memberikan kupon atau memberikan bunga. Nah, itu ada, tapi nanti tentunya ada imbal balik dalam bentuk yang lain. Nah, jenis-jenis obligasi ada yang berdasarkan jaminan. Tadi yang saya cerita gitu ya, ada yang diterbitkan dengan jaminan. Misalnya jaminannya di misalnya di sektor real atau aset ya, atau properti misalnya. Atau ada yang menjamin ya, ada secure bond. Jadi kalau sewaktu-waktu perusahaan default, gagal misalnya likuidasi, maka ada yang jamin untuk mengembalikan. Ya misalnya perusahaan punya pemerintah, itu pasti pemerintah akan menjamin, itu sudah jelas gitu ya. Nah, misalnya kalau swasta, terus gimana? Kalau swasta mungkin ada pihak ketiga, yaitu insurance. Insurance yang akan menjamin dari sisi mitigasi risiko ya bagi si investornya. Ada guaranteed bond, jamin dengan penanggungan dari pihak ketiga tadi, yang misalnya ada asuransi ya, ada obligasi yang kemudian dijamin oleh pihak ketiga, namanya guaranteed bonds. Ada mortgage bond. Nah, itu dijamin dengan agunan hipotek atau properti atas aset tetap. Ini yang
kemarin membuat Amerika di tahun 2008 terjadi krisis yang cukup besar karena mortgage bond. Jadi jaminan hipotek dari perbankan itu dibundling, kemudian dibawa ke pasar modal, diperjualbelikan ya dengan harga yang sangat bagus ya waktu itu, tapi ternyata gagal karena ternyata di sana masyarakat tidak memiliki kemampuan beli yang cukup memadai atau daya konsumsinya, daya belinya turun karena banyak perusahaan yang dilikuidasi sehingga orang tidak punya pendapatan gitu ya. Nah, di situ tidak bisa bayar cicilan hutang rumah KPR terutama. Nah, akhirnya gagal bayar. Nah, gagal bayar akhirnya mortgage bond-nya juga jadi tidak laku gitu ya, tidak laku terjual. Nah, karena tidak laku harganya turun drastis, ya harganya turun drastis yang kemudian mengakibatkan beberapa perusahaan emiten itu gagal default gitu ya, termasuk asuransi yang harus bayar juga nggak mampu bayar. Nah, terjadilah krisis ya. Ada krisis moneter waktu itu di Amerika di tahun 2008. Nah, ada collateral trust bond ya dijamin dengan efek. Jadi obligasi dijamin dengan efek. Efek itu saya cerita tadi bisa berupa saham, gitu ya. Jadi dijamin mungkin oleh anak perusahaannya yang memiliki saham, gitu, bisa. Kalau unsecure bond berarti obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan atau aset real tertentu. Unsecure, kita sebut dengan unsecure. Oke, karakteristik obligasi kita perlu pahami ya beberapa istilah. Ada yang namanya nilai pari. Tadi di awal saya sebutkan ada nilai pari. Nilai pari itu apa? Nilai nominal. Nilai yang tercantum di dalam kertas obligasi. Nilainya berapa? Nah, nilai itu nanti pada kenyataannya ketika dijual-belikan bisa jadi lebih mahal ya atau lebih tinggi harganya dibandingkan nilai yang tercantum, bisa juga lebih rendah ya tergantung dari pasar atau market ya. Karena sudah menjadi komoditas sehingga itu obligasi surat berharga itu nanti bisa berubah harga karena sudah diperdagangkan gitu ya di pasar modal. Nah, ada istilah kupon atau tingkat bunga atau kupon rate ya, ada tingkat bunga, kupon rate. Apa itu? Jumlah bunga yang harus dibayarkan setiap tahun oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi itu ya, atau seringkali disebut dengan kupon bonds gitu. Kupon rate atau kupon bond. Misalnya ada obligasi nilainya 10.000 gitu ya, dan akan dibayar senilai 1.000 per tahun gitu oleh si penerbit. Bagi mereka yang mau investasi nilainya 10.000 gitu, maka setiap tahun akan dikasih Rp1.000 ya per 10.000-nya itu. Berarti kita bisa menghitung itu berapa sih kuponnya, yaitu 10%. 10% itu dari mana? 1.000 dibagi dengan 10.000 ya, jadi 10%-nya. Oke, saya kira mudah ya, tidak terlalu sulit. Ya. Nah, ada namanya maturity date, ya jatuh tempo, maturity date, tanggal di mana nilai par harus dibayar. Ya, nilai par dari obligasi itu jatuh tempo, nah itu harus dikembalikan. Pokoknya, jadi kalau misalnya 10.000 ya 10.000 kita harus dikembalikan oleh penerbitnya senilai itu, ya. Walaupun di pasar mungkin nilainya lebih tinggi dari itu atau lebih rendah dari itu. Kalau nilainya lebih rendah dari itu, berarti nanti si pemegang obligasi akan untung 2 kali, ya. Karena di pasar harganya misalnya 8.000, tapi nanti perusahaan akan bayar 10.000. Maka dia dapat diskon sebesar 20%. Oke, ini matematikanya mesti jalan nih kalau kayak gini ya. Jadi ketika ada angka-angka begitu kita harus bisa menganalisa gitu. Oke. Nah, perilaku harga obligasi ya. Ini contoh ya. Harga obligasi yang diperdagangkan biasanya dinyatakan dengan persentase.
ya, dengan persentase tanpa tanda persen ya. Jadi persentase tanpa tanda persen. Jadi bukan persen tapi persentase. Contoh, jika harga penutupan sebuah obligasi adalah 105, berarti obligasi itu diperdagangkan pada 105% dengan nilai nominal pari. Artinya bahwa nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pari atau nominalnya. Nilai nominalnya itu 100 gitu, tapi di pasar ditutup dengan harga 105. Artinya apa? Kalau ada orang yang tadinya belinya itu adalah 100, tapi ditutup dengan harga jual beli 105, dia sebetulnya punya keuntungan berapa? 5. Ya, karena dia beli 100, tapi harga pasar yang diperdagangkan itu 105. Jadi kalau dia mau lepas itu obligasi pada saat itu, maka dia punya keuntungan sebesar 5 karena dia belinya 100. Oke. Nah, harga obligasi dipengaruhi oleh apa? Tingkat suku bunga perbankan juga. Jadi kalau misalnya suku bunga bank lebih tinggi dibandingkan dengan coupon rate, maka cenderung dijual dengan at diskon. Artinya, misalnya gini, kalau kita pegang obligasi dengan kasih coupon rate misalnya harganya 4%, sementara kalau kita deposito saja di bank itu dapat 6% gitu ya. Maka ada selisih 2%. Berarti tingkat suku bunga lebih tinggi dibandingkan dengan coupon rate atau diskon rate. Itu kalau seperti itu kondisinya, maka akan ada kecenderungan itu obligasi akan dijual dengan nilai lebih rendah dibandingkan dengan nominalnya. Misalnya nominal parinya itu katakanlah 100, itu harga di pasar tidak akan sampai ke 100, biasanya 90, 80. Ya lebih rendah. Kenapa? Karena tidak menarik. Ya, kenapa tidak menarik? Kita simpan di deposito aja bisa dapat 6, tapi kita pegang obligasi cuma dapat 4 misalnya. Ya saya akan lepas, saya jual aja lah daripada saya dapatnya cuma 4% misalnya. Nah, itu namanya at diskon ya. Jadi disebut dengan at diskon. Jadi kalau ada istilah at diskon artinya saat itu terjadi suku bunga bank itu lebih tinggi dibandingkan dengan diskon rate-nya obligasi gitu ya. Nah, kemudian ada jika suku bunganya itu sama dengan coupon rate maka cenderung dijual at par. Jadi kalau sama, misalnya kita deposito di bank itu 5%. Sedangkan obligasi kita dikasih 5% juga dari perusahaan penerbit obligasi itu. Maka itu akan sama nilai nominalnya yang tercantum di dalam obligasi. Misalnya 100, maka di pasar juga akan 100 juga. Gitu. Ya, karena di situ tidak mempengaruhi. Tapi kalau suku bunga di pasar, misalnya di pasar deposito itu katakanlah 5, tapi coupon rate atau diskon rate obligasi itu lebih tinggi dari 5, katakanlah 6%, 7%, apalagi sampai 8% misalnya, maka obligasi akan cenderung dijual at premium. Jadi harga obligasinya akan naik. Ya, harga obligasinya akan naik. Jadi misalnya kita beli di awal misalnya 100, kita bisa jual dengan harga lebih dari 100, bisa 105, 110 gitu ya. Nah, itulah kita bisa mendapatkan gain dari harga jual beli obligasinya itu. Makanya kemudian ada trading obligasi di pasar modal. Kenapa? Karena dia akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga perbankan. Ya, pembeli obligasi yang membeli harga di bawah nilai pari atau nominal dikatakan membeli obligasi at diskon tadi yang saya ceritakan ya. Apabila obligasi naik ya di atas nilai nominal maka dikatakan obligasi dijual at premium. Tadi sudah saya jelaskan. Juga sedangkan obligasi at par adalah obligasi yang dijual sebesar harga nominalnya. Kalau nominalnya tercantum itu 100 dijual dengan harga 100 ya, itu namanya at par. Oke, istilah-istilah itu harus dipahami ya kalau kita sebagai calon investor gitu. Ini contoh obligasi, mungkin ada yang belum pernah melihat obligasi. Jadi ada penerbitnya, issuernya. Ini ada International Minerals and Chemical Corporation, itu issuer of bonds ya, itu issuer of bond yang terbitkan. Kapan akan jatuh tempo yaitu maturity date ya. Maturity date-nya
pada 1 Mei 2008. Jadi dia nanti akan dibayarkan oleh si penerbit ini, oleh International Mineral and Chemical Corporation itu kepada si pemegang obligasi gitu pada tanggal 1 Mei 2008 ya. Nah, berapa nilai nilai parnya? Kalau kita lihat di sini $5,000 ya, 5 dolar ya, $5.000. Nilainya $5.000. Diberi coupon rate dengan angka berapa? 11,875%. Jadi si pemegang obligasi ini nanti selama 1 tahun maka dia akan diberikan bunga sebesar 11,875. Ya. Nah, ini kalau ternyata misalnya harga tingkat bunga di pasar deposito perbankan katakanlah sekarang ini yang berlaku hanya 6% maksimal gitu, maka ini pasti akan terjadi kenaikan atau penurunan. Ada yang mau kasih komentar enggak? Maka harga obligasi ini akan naik atau turun. Kalau harga pasar bunga di perbankan misalnya 6% misalnya, maka akan diperdagangkan dengan nilai lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi, Pak. Yes, right. Lebih tinggi, Mas Fauzan, betul. Kenapa? Karena orang tertarik bunganya lebih tinggi obligasi dibandingkan dia naruh uangnya di bank, gitu ya. Maka akan dijual at discount atau premium istilahnya. Premium ya, Pak? Ya, betul. That's right, Mbak Dewi. Ya, jadi ketika dia dijual dengan harga nilainya lebih tinggi, misalnya gini, ini 5,000 ya, yang tercantum, tapi bisa jadi dijual misalnya tidak 5,000, bisa laku sampai 6,000 ya, atau 5,500 ya, 5,500 ya ribu dolar gitu. Jadi $5.500 bisa jadi gitu ya. Itu namanya premium gitu ya. Tapi kalau misalnya deposito itu rata-rata misalnya 15% misalnya, tapi ternyata ini obligasi ini kan nggak bisa diganti bunganya, dia akan tetap ya, fix, dia nggak akan berubah. Yang bisa berubah itu adalah tingkat suku bunga pasar yang bisa berubah. Ya, jadi itu yang berubah. Nah, nanti ini akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berubah di pasar itu. Bisa naik, bisa turun, gitu. Makanya ini bisa diperdagangkan di pasar modal, gitu ya. Saya kira bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, risikonya apa kalau kita berinvestasi di obligasi? Risikonya risiko bunga tadi yang mungkin bisa jadi tidak terbayar, ya. Ya, contohnya apa? Contohnya Jiwasraya ya. Ya, yang punya reksadana Jiwasraya gitu, itu nggak dibayar bunganya. Ya, apalagi? Lagi kasus itu, Pak. Ya, kasus gitu ya. Karena dia jual salah satu produknya dalam bentuk reksadana investasi. Reksadana itu apa? Kumpulan dari obligasi ya. Bisa kumpulan dari obligasi, bisa kumpulan dari saham, dan kebetulan yang paling bermasalah itu adalah obligasi. Oke. Nah, risiko apa lagi? Risiko obligasi sulit dijual kembali karena di random, ya, di random. Jadi dipospon ya, di random, ya. Liquidity risk. Kenapa? Karena perusahaan nggak mampu membayar, gitu ya. Nggak mampu membayar, itu risiko. Makanya tadi ada rating, ya. Kalau kita mau beli obligasi, lihat ratingnya. Ratingnya AAA, apa double E atau E, gitu ya, atau triple B atau B, gitu ya. Itu harus diperhatikan. Risiko harga pasar obligasi turun tadi ya, karena kenaikan suku bunga pasar.
Jadi ketika suku bunga pasar perbankan misalnya lebih bagus dibandingkan dengan coupon rate tadi yang kita jelaskan itu, maka harga obligasi bisa turun. Ya, oke. Nah, ilustrasi keuntungan berinvestasi obligasi. Contohnya apa? Kita membeli sebuah obligasi dengan nilai 100 juta dengan harga at diskon. At diskon berarti tadi sudah saya jelaskan dijual dengan nilai lebih rendah ya dibandingkan dengan nilai pari atau nilai nominalnya. Nilai nominalnya 100 dijual dengan harga berapa? 90 ya. Nah, masa jatuh temponya 5 tahun. Obligasi tersebut memberikan kupon tetap sebesar 16% per tahun dan dibayarkan setiap tahunnya. Berapa perolehan yang diterima oleh investor hingga jatuh tempo. Jadi jatuh temponya setelah 5 tahun itu yang diterima oleh si investor itu nilainya berapa? Ada yang tahu cara ngitungnya? Ayo siapa yang mau coba ngitung? Ada yang berani ngitung? Ada yang bawa kalkulator? Saya kasih tahu caranya. 16% per tahun. Ya, 16% per tahun. Nilai nominalnya berapa? 100 juta, ya. Nah, 100 juta kali 16% berapa? Kita dapat berapa? 16 juta, ya. Ada yang hitung? Ya, 16 juta. Per apa? Per tahun. Kalau kali 5 berapa? 16 kali 5 berapa? Ada yang bisa hitung nggak? 90. 90, Pak. Water dulu. 80. 80, Pak. 80. 80 ya? Iya. Ya. Nah, kita dapat bunga selama 5 tahun itu sebesar tadi berapa? 80. 80. Nah, sedangkan kita dapat diskon, ya kan? Nilainya 100 juta, tapi kita belinya waktu awal itu karena at diskon kondisinya itu pas lagi turun, kita belinya 90. Padahal perusahaan akan bayar kita berapa? Nilai nominalnya 100 juta, Pak. 100. Berarti kita dapat untung berapa? 10 juta, Pak. 10 juta. 10 juta. 10 juta ditambah dengan bunganya berapa tadi? 16%, Pak. 16% per tahun. Berapa tadi? 80 juta ya. Selama 5 tahun berapa? 80 juta, Pak. 80 juta. Ya. 80 juta ditambah 10 juta berapa? 90. 90. Pak. Oh, luar biasa. Oke. Jadi kalau di total kita bisa dapat uang sekitar 90 ya. Oke. Nah, sekarang ada contoh lagi nih ya. Mau nanya dong, Pak. Boleh. Pak, mau nanya, kalau misalkan obligasi itu, kalau misalkan kayak simpanan begitu kan di ini ya Pak, ada LPS kan dijamin oleh LPS kan begitu ya. Nah kalau misalkan obligasi itu ada jaminan kalau misalkan tidak bisa bayar itu jaminannya ada sih Pak. Maksudnya supaya misalkan kita mau mengamankan dana kita misalkan di suatu kita beli obligasi supaya dana kita aman dengan yang tadi Bapak sampaikan dengan beberapa resiko itu dana kita pasti akan balik atau enggak sih Pak? Atau kan memang dananya akan hilang begitu saja? Nah, tadi yang saya ceritakan, obligasi ada berapa jenis tadi? Masih ingat enggak di awal? Ayo. Ada obligasi yang dijamin, ada obligasi yang unsecure yang tidak dijamin. Betul. Ya, ada obligasi milik pemerintah gitu ya. Ada obligasi milik swasta gitu, corporate gitu. Nah, itu akan berpengaruh ya, akan berpengaruh. Makanya kemudian semua itu nanti kita lihatnya gampang saja, kita lihat di ratingnya ya, hasil dari rating terhadap obligasi itu. Iya. Status kredit itu gimana gitu ya? Kalau kondisinya secure, dijamin, kemudian punya pemerintah, biasanya triple E gitu ya, AAA ya, triple E bukan triple E, triple E, EBC gitu ya. Nah, triple E gitu. Itu artinya A-nya ada 3. Itu kalau A-nya 3 itu biasanya secure banget gitu ya. Nah, kalau double E
Nah, biasanya sudah mulai turun. Ada turun itu bisa jadi itu punya pemerintah misalnya, tapi tidak ada jaminan misalnya. Kan bisa BUMN misalnya. Ya, ada corporate obligasi dikeluarkan oleh BUMN gitu misalnya. Nah, tapi ternyata BUMN-nya merugi gitu ya, nggak mampu bayar misalnya. Ya, ada risikonya seperti itu ya. Makanya biasanya kan high risk high return gitu ya. Ketika kita terima return yang lebih tinggi, maka risikonya juga tinggi. Nah, biasanya yang triple E itu biasanya diskon rate-nya tidak terlalu besar. Contoh misalnya yang diterbitkan oleh BRI sekarang. Kalau kalian lihat di webnya BRI, dia sedang menawarkan obligasi. Ya, dia kasih 5,5% per tahun, ya 5,5%. Ya, relatif lebih rendah, tapi dia lebih tinggi dibandingkan deposito. Ya, deposito cuma 4%. Ya, 4%, dia berani 5,5, jadi selisih 1%. Gitu. Ya, kita bisa perjualbelikan tuh nanti kalau kita beli obligasi. Satu lembarnya 1 juta. Jadi sebetulnya kalau punya uang 1 juta udah bisa beli obligasi. Gitu ya. Oke. Mas Fauzan saya kira sudah cukup ya. Oke, iya Pak. Oke. Nah, berapa keuntungan yang diterima investor selama memegang obligasi hingga jatuh tempo? Ada yang bisa ngitung nggak? Nilai pari nominalnya 100 juta dengan harga at diskon 85%. 85 juta. Berarti ada keuntungan di situ berapa? 15 ya? 15. Ya, jadi nilai pari nominalnya itu 100, tapi ketika kita beli harganya 85. Pada saat nanti jatuh tempo, pada saat 5 tahun kita pegang, itu si penerbitnya, si perusahaan itu akan membayar kita 100 juta sesuai dengan nominalnya. Walaupun kita belinya dengan harga 85 juta. Gitu ya. Nah, plus apa? Bunga. Ya, bunganya berapa? 14% per tahun. Tinggal kalian hitung aja. 14% per tahun dari berarti berapa? 14 juta ya? Nah, 14 juta kali 5, 70. 14 juta kali 5 berapa? 70. 70. Oke. Berarti 70 ditambah dengan 15. Dengan berapa? 70 tambah 15. 85. 70 tambah 15 juta, Pak. Tambah 15 juta. 70 tambah 15, Pak. Good. Oke. Nah, jadi berapa itu tadi? 85 juta. Untung ya. Yang kita terima sebagai investor adalah 85 juta. Benar. Kasih plus dong. Iya. Good. Jadi kalau mau mau belajar keuangan itu ya harus concern, harus fokus gitu. Karena kalau sambil nyambi main WA, Pak, mau nanya dong, Pak. nggak akan bisa. Iya, silakan Mbak Dewi. Pak, mau nanya dong, Pak. Iya. Sebenarnya kita investasi itu lebih menguntungkan obligasi atau deposito, Pak? Ya pasti obligasi dong. Ya. Obligasi ya. Iya, tapi ada tapinya. Kalau yang namanya deposito itu kan bisa berubah setiap saat. Kan kita bisa deposito 1 bulan, boleh nggak? Boleh. Sekarang boleh. banyak yang menawarkan. Boleh. 1 bulan boleh deposito. 3 bulan boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. 6 bulan? Boleh. Sekarang pilihan waktunya sangat banyak gitu ya. Dan biasanya berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar. Ketika bank itu membutuhkan uang, dia biasanya akan menaikkan rate-nya. Ya, ketika dia butuh uang cash karena likuiditasnya terganggu, misalnya likuiditasnya nggak bagus, maka dia butuh menarik dana dari masyarakat. Gimana cara menarik dana masyarakat? Dia naikkan tingkat suku bunganya sehingga Mbak Dewi yang biasanya uangnya simpan di tabungan biasa, waduh ini lumayan ini, dapat misalnya 6%. Padahal kalau disimpan dalam bentuk tabungan biasa cuma dapat 3%. Wah ini 2 kalinya nih. Wah ambil saja. Nah, akhirnya tertarik kan, masuk ke deposito gitu. Tapi itu bisa terjadi turun misalnya 3 bulan lagi bank udah udah uangnya udah banyak nih, udah kebanyakan gitu ya. Oke lah biar orang pada
ngambil lagi gitu, saya turunin bunganya gitu. Sehingga orang enggan untuk nyimpan uangnya dalam bentuk deposito gitu. Nah, tapi kalau yang namanya obligasi, dia jangka panjang, bisa 5 tahun, ya, 2 tahun, sehingga uangnya itu tidak akan ditarik pada gimana cara mendapatkan uang. Kalau di deposito kita cairkan sebelum jatuh tempo, bisa nggak? Bisa. Bisa Mbak Dewi yang udah pengalaman ya, yang lain mungkin belum sempat pernah punya deposito ya. Nah, tapi saya doakan mudah-mudahan segera mungkin ya bisa punya deposito. Amin. Nah, kalau deposito itu bisa dicairkan ya sebelum jatuh tempo, tapi ada konsekuensinya apa Mbak Dewi? Konsekuensinya? Biasanya kena potongan ya Pak ya? Ya, kena potongan itu bahasa orang awam potongan ya. Kalau dalam bahasa kena penalti ya. Kenapa? Penalti. Penalti. Jadi bahasa keuangannya harus muncul ya. Bahasa keuangannya harus muncul. Penalti. Ya, kena penalti gitu ya. Jadi kita harus membayar gitu ya. Kalau kita cairkan. Tapi kalau di obligasi bisa nggak dicairkan? Waduh, ini sudah kontrak 5 tahun, kemudian 1 tahun saya butuh uang. Saya datang ke perusahaan, ini saya mau saya cairkan gitu. Boleh nggak? Nggak bisa. Boleh nggak bisa ya Pak kalau nggak bisa ya Pak? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Boleh Pak. Bisa boleh. Boleh Pak. Nah itu bedanya dengan obligasi. Kalau obligasi boleh, bisa. Kalau deposito boleh, kalau obligasi enggak boleh. Obligasi enggak. Sesuai ketentuan soalnya. Gitu. Ya nggak boleh. Terus gimana dong caranya agar kita bisa dapat uang? Kan kita butuh uang. Dijual lagi Pak? Iya, caranya dijual. Obligasi itu adalah sering kita sebut dengan sertifikat atau surat berharga. Nah, sudah mulai paham ya? Obligasi itu adalah salah satu dari surat berharga. Selain obligasi apa? Selain obligasi? Surat berharga selain obligasi apa? Saham, Pak. Saham. Ya. Ayo, sudah harus mulai melek nih literasinya ya tentang keuangan ya. Kita harus sudah biasakan begini gitu ya, tahu saham, tahu obligasi, bedanya di mana dengan deposito gitu ya. Ya nanti kita kalau sudah literasinya bagus, kita punya uang yang agak cukup baik gitu, kita banyak alternatif untuk melakukan investasi yang menguntungkan dengan risiko yang bisa kita kendalikan gitu. Oke. Makasih Pak. Sama-sama. Nah, ini masih sama ya soalnya, saya kira tidak perlu kita ulang ini karena waktunya sudah. Nah, penilaian obligasi. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian sekuritas, jadi obligasi itu termasuk sekuritas ya, tadi di awal sudah saya ceritakan, atau surat berharga atau efek gitu ya. Jadi kalau saya nyebut efek, sekuritas gitu ya, surat berharga itu sama gitu ya. Di dalamnya bisa obligasi, bisa saham. Kebetulan sekarang kita topiknya tentang obligasi. Nanti berikutnya tentang saham ya. Ini sekarang tentang obligasi gitu ya. Digunakan konsep nilai sekarang, present value. Jadi ketika kita nanti akan membeli obligasi dan kemudian kita ingin mengetahui apakah ini menguntungkan atau tidak, maka kita harus punya teknik atau cara untuk melakukan penilaian. Ya, melakukan penilaian. Nah, penilaiannya dengan nilai intrinsik. Ya. Dengan cara mendiskonto. Jadi kita menggunakan cara-cara yang sudah pernah kita pelajari yang kita kenal dengan NPV, ya, net present value, gitu ya. Pada saat kita beli, kemudian pada saat kita terima di masa yang akan datang, maka kita harus present value kan, nilai sekarangnya itu berapa sih sebetulnya, gitu ya. Nah itu nanti kita akan menghitung ini present value. Nah itu yang tadi saya bilang, PV itu adalah present value, ya.
Nah, M itu maturity value. Jadi pada saat jatuh tempo, maturity ya, pada saat nilai jatuh tempo itu berapa? Dibagi dengan factoringnya, ya dibagi dengan nilai interest faktornya. Interest faktornya itu 1 plus K pangkat N. Ya, jadi kalau kita juga bisa menghitung ya maturity value dikalikan dengan nilai faktor present value interest faktornya berapa. Kita bisa lihat di tabel. Seperti dulu kita sudah diajarkan di awal, ada NPV, gitu ya. Lihat di tabel, maka kita bisa menghitung nilai nilai yang akan kita terima. Nah, K itu tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan itu yang tadi kita cerita itu, diskon atau diskon kupon ya atau kupon rate-nya itu berapa? Ya, tingkat keuntungannya diminta itu berapa? Nah, N itu jumlah periode, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Nah, ada istilah YTM, ya YTM itu yield to maturity. Apa itu? Tingkat keuntungan yang diminta investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Jadi ketika kita membeli sebagai investor, kemudian kita ingin jual kembali pada saat jatuh tempo, itu nilai tingkat keuntungannya berapa? Oke. Nah, kalau kita mau menilai obligasi misalnya tanpa bunga maksudnya kita nggak perlu hitungkan dulu bunganya, gitu ya. Sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 500 miliar, jatuh tempo 4 tahun, tentukan harga obligasi jika investor mengharapkan yield-nya 12%. Jadi investor misalnya kita berharap dapat yield-nya adalah 12%. Ya. Maka kita diminta untuk menghitung ya berapa harga obligasi itu yang kita bisa beli. Yang bisa kita beli kalau kita punya harapan ekspektasi yield-nya adalah 12%. Ya. Maka kita hitung aja maturity value-nya pada saat jatuh tempo itu 500 juta, ya 500 juta. Kemudian N-nya adalah 4 tahun. Maka kita hitung present value-nya, ya. MV-nya adalah 500 juta, kemudian tingkat suku bunganya 12%, K-nya adalah 12%. Ya, 12% itu berapa? 0,12, ya. Berarti nanti 1,12. 1,12 pangkat N. N-nya berapa? N-nya 4 tahun. Maka kita bisa hitung, ya. 1 plus 0,12 berarti 1,12 pangkat 4. Kita hitung aja pakai kalkulator, gitu ya. Kemudian 500 juta dibagi dengan hasil di bawahnya itu. Coba kalian ada kalkulator atau ada handphone, boleh dihitung 1,12 pangkat 4 berapa? Ada yang bisa hitung nggak? (1,12 pangkat 4). Pangkat itu tandanya begitu ya kalau pangkat ya. Ya, tandanya begini. Di nomor 6 nih, kalau saya punya laptop, itu di nomor 6 ada tanda begini. Ya, ada tanda V yang kebalik, itu pangkat. 1,573, Pak. Oke. Coba disimpan itu atau ditulis. 1,573. Oke. Itu ditulis, coba. Ditulis atau disimpan. Kemudian 500 juta dibagi dengan angka itu. Ketemunya berapa? Bentar, Pak. Dibagi 500 juta, Pak. 500 juta dibagi tadi ketemu angka berapa? Dibagi 1, berapa tadi ketemunya? 1,12. 0,315, Pak. Komanya kayaknya kurang banyak ya. 17,863. Nah, belum benar ya. Karena di situ sudah ada jawabannya kan 317 ya. 317 759. Jadi 1,12 pangkat 4 itu disimpan.
Iya, Ya. udah. Nah, digunakan untuk membagi, bukan dibagi ya, digunakan untuk membagi angka 500 juta. Maka ketemunya pasti lebih rendah karena sesuatu yang dibagi itu maka akan menjadi lebih kecil kan dari 500 juta. Berarti ya ketemu angka 317. Ulang, Itu ulang. maksudnya. Ulang. Sudah ketemu? Sama Pak. Sudah Udah ketemu? 317 hasilnya. 317 ya. Iya Ya. Pak, sama Pak hasilnya. Apa hasilnya? Sama. Oke. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya kalau Anda sebagai investor ya, Anda punya harapan yield-nya itu 12% selama 4 tahun, maka kalian belinya jangan di harga 500 itu. Kalian harga belinya adalah 317. Itu loh maksudnya ya. Jadi itu menilai obligasi. Ya, menilai obligasi kalau kalian ingin dapatkan yield sebesar 12%, ya, maka kalian belinya di angka 317. Oke. Nah, kalau kalian mau mencari tabel, menghitung dengan cara tabel, tinggal lihat aja di tingkat suku bunga 12%, ya di N-nya 4. Ya, ada present value interest factor, PVIF itu singkatan dari present value interest factor. Kalian bisa lihat di tabel, ya di tabel. Kalian bisa cari googling ya, kemudian tabel present value gitu ya. Tabel present value. Nanti kalau udah ketemu di print aja ya, di print. Nanti lihat ya, nanti lihat di tingkat suku bunga 12% pada N yang keempat, maka akan ketemu angka 0,6355. Nanti akan ketemu angka ini. Jadi kalau kalian sulit, caranya dengan cara begitu akan lebih cepat. Kemudian dikalikan dengan 500, ya maka ketemunya 317.750, sama dengan yang kalian tadi hitung, ya. Nah, nilai intrinsik obligasi tersebut saat ini itu adalah 313.750. Itu nilai intrinsiknya. Kalau kalian ingin dapat yield-nya 12% tadi, ya. Oke, ini logika matematiknya ya. Saya kira nggak perlu kita bahas karena kita bahasnya pada aplikasinya saja. Ya, ini kalau kita di kelas ini bisa kita jelaskan kenapa bisa muncul rumus itu gitu ya. Tapi saya kira tidak perlu kita ngitung sampai detail secara teknis ya. Tapi kita lihat aja, kita manfaatkan rumusnya. Nah sekarang menilai obligasi dengan bunga ditambah dengan bunganya. Kalau tadi kan tidak dengan bunganya, gitu ya. Nah sekarang plus dengan bunga, gitu ya. Nah, ini ada rumusnya. Jadi nilai nominal obligasi 500 juta, tingkat kuponnya 12% per tahun, jatuh tempo selama 3 tahun, gitu ya. Jika tingkat keuntungan yang diminta oleh si pemegang obligasi itu 15%, berapakah nilai intrinsik obligasi tersebut? Maka kita akan hitung dengan rumus ini. Nanti lihat aja di modul yang sudah saya share, gitu ya. Ya kemudian dibuat saja, ya dibuat saja, dihitung saja, gitu. Nah ini secara manual, ya secara manual. Ya secara manual ya dihitung tingkat suku bunga yang diterima, gitu ya. 60.000 ya, 60.000 ya, 60.000 itu dari mana, ada yang tahu? Ketemu angka 60.000 dari mana, ada yang tahu? Dari soal di atas? Halo? Ada yang tahu 60.000? 100.000 dari mana? kali 12 ya. Kali 12 bukan, Pak? Iya, Mbak Dewi, betul sekali. Ya seperti rumus tadi di atas gitu ya. Jadi 60.000 itu adalah
500 juta dikalikan dengan 12%. Ya. Kan 3 tahun ya kan? 3 tahun kan? Makanya di sini ada 3, 60, 60, 60. Yang beda di mana pembaginya. Kenapa? Karena pada tahun pertama itu kan 0. Ya, pangkatnya 0. Sesuatu yang dipangkatkan 0 itu pasti 1. Ya, 1,15. Karena bunganya berapa ini? 15%. Ya, tahun pertama pangkat 1. Jadi 1 ditambah plus 0,15 ya. 1 ditambah 0,15 ketemunya 1,15. Tahun kedua 1,15 pangkat 2 karena N-nya tahun kedua gitu ya. Kemudian tahun ketiga N-nya 3 gitu. Kemudian ditambah dengan 500 ya, dengan 500.000 ini dibagi dengan 1,15 pangkat 3 yang tadi rumus di atas itu. Ini ya rumus di atas tadi. Ini interest ya, INT itu interest ya, bunganya. Ini bunganya 60, 60, 60, 60. Tapi pembaginya beda ya, sesuai dengan interest faktornya pada bunga ke tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, ini 500.000 diberikan pada tingkat suku bunga sama ya, 1,15 ya, atau 1 ditambah dengan 0,15 pangkat 3 karena pada tahun ketiga. Nah, ini dijumlahkan. Kalau kalian mau hitung, silakan nanti lihat di modulnya ya. Nah, nanti akan ketemu seperti ini ya, 5245 ditambah dengan 328. Nanti totalnya berapa? 465. Jadi kalau kalian ingin tahu berapa nilai di tahun ketiga itu adalah 465 gitu. Jadi kalau kalian mau beli jangan lebih tinggi dari 465. Gitu ya. Kalau kalian lebih tinggi, Anda dapatnya cuma 465. Kalau lebih tinggi dari itu, Anda akan rugi gitu ya. Oke, nah ini kalau menggunakan tabel. Ya, kalau menggunakan tabel, kalian tinggal lihat saja tabel pada bunga tingkat suku bunga 12, tadi kan bunga 12 gitu. Pada tahun pertama nah, akan ketemu ya pada tahun N ke berapa? N ketiga ya. Pada N ketiga. Nah, tinggal dikalikan aja 60.000 lihat di N di tingkat suku bunga 0,12 pada tahun ketiga. Nah, berapa? Silakan dilihat nanti akan ketemu. Caranya sama dengan seperti tadi. Ya. Oke, ya kalau mau berlatih lagi, ini ada soal lagi, tapi juga sudah ada jawabannya. Jadi nanti silakan dipelajari saja. Ya karena sudah ada contohnya, ada jawabnya, begitu ya. Kalian pelajari, dicoba lagi ya pakai tulisan ya. Kalau tidak dicoba lagi ya nanti kalian tidak akan bisa memahami dengan baik karena kalau yang namanya hitung-hitungan itu nggak bisa hanya dimimpikan saja, nggak bisa hanya dibayangkan saja, tapi harus ditulis. Itu bedanya belajar teori ya dengan belajar keterampilan. Kalau ini keterampilan namanya ya skill ya. Knowledge plus skill. Ya, Anda punya pengetahuan dan punya keterampilan. Anda mungkin bisa punya pengetahuan, hanya sekedar mendengarkan dari saya. Tapi saya jamin tidak punya keterampilan. Saya jamin tidak punya keterampilan. Kecuali Anda mau berlatih, mau ngitung gitu ya. Nah, baru nanti Anda akan punya keterampilan. Ya, tergantung pada kemauan Anda belajar. Ya, kalau hanya sekedar pengetahuan, mungkin mendengarkan begini udah cukup. Tapi kalau ingin punya keterampilan, nah, kalian bisa latihan. Ya. Kalian bisa latihan. Ya. Syukur-syukur kalau ada yang tertarik ikut sertifikasi. Ya, sertifikasi. Namanya CSE, ya, Certified Securities Analyst. Ya, CSA namanya, CSA. Nah, itu bisa ikut sertifikasi. Oke, berikutnya adalah penilaian obligasi berbunga ya, bunga tahunan. Ya. Dalam kasus
K lebih kurang dari coupon rate, jadi kalau kita terima tingkat suku bunga di bawah coupon rate atau tingkat bunga yang sudah ditentukan, nilai intrinsik obligasi akan melebihi nilai nominalnya. Ya, nilai intrinsik dari obligasi tadi, nilai intrinsik yang sebenarnya itu akan melebihi dari nilai nominalnya. Artinya investor akan membayar obligasi tersebut at premium. Ya, at premium. Contoh misalnya at premium, paham ya? At premium ya. Jadi ketika ada harga nilainya lebih tinggi pada saat maturity rate, pada saat jatuh tempo, maturity itu jatuh tempo, harganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga parinya, maka disebut dengan at premium. Nah, kalau kondisinya seperti itu, rugi atau untung bagi pemegang obligasi kalau at premium itu? Ada yang tahu? Halo? Ada yang mau mencoba jawab? Saya ulangi lagi. Ada harga pari 100 misalnya, ada harga parinya 100 gitu ya. Kemudian pada saat jatuh tempo, harganya 105. Ya, harganya 105. Itu disebut dengan at premium karena harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pari. Bagi pemegang obligasi, untung atau rugi? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau jawab nggak? Halo, Mbak Dewi ini biasanya aktif nih, Mbak Dewi. Lagi ngomong si kecil? Saya mau jawab tapi nggak tahu, Pak. Lagi rame ini, Pak. Konser lagi aneh. Lagi banyak bocil. Oke. Rugi, Pak. Rugi, betul. Ya, rugi ya. Karena kita dibayar oleh perusahaan hanya berapa? Kita dibayar perusahaan hanya 100. Padahal harga pasarnya berapa tadi? 105. 105. Kita rugi gitu ya. Tapi kalau at diskon kondisinya tadi kita untung gitu ya. Kita untung. Kenapa? Karena harga pasarnya itu misalnya 80, harga pasar ini 80 ya. Tapi kita tetap dibayar oleh perusahaan sebesar berapa? 100. Karena nilainya 100, nilai parinya 100. Ya. Oke, sambil di ini lagi ya. Ini bermain logika ya. Kalau kita nggak concern juga agak susah ya bermain keuangan itu. Ya. Nilai nominal sebuah obligasi 1 juta. Tingkat kuponnya 10% per tahun kuponnya. Jatuh tempo 9 tahun. Jika tingkat keuntungan yang diminta atas obligasi tersebut adalah 8%, berapakah nilai intrinsik obligasi tersebut? Kita ingin menghitung nilai intrinsik itu nilai yang sebenarnya dari obligasi itu berapa? Nilai yang sebenarnya. Ya. Makanya ketika kita nanti misalnya bisa menjual atau kita mendapatkan di akhir jatuh tempo lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, berarti kita untung. Jadi kita bisa gunakan penilaian ini untuk mengambil sebuah keputusan pada saat kita mau beli atau kita mau menjual. Intinya begitu. Ya, ini jawabannya. Jadi caranya seperti tadi, ya caranya sudah tahu. Kita bisa menggunakan tabel, ya paling cepat itu menggunakan tabel, ya tabel aja pada tingkat suku bunga 8%, N-nya 9 tahun, gitu ya, maka ketemu 6,247 dikalikan dengan interestnya, ya interestnya 100.000 itu dari mana tadi, masih ingat 100.000? Yang 100.000 dari mana ini? Yaitu 10% per tahun, ya. 10% per tahun dari nilai 1 juta itu adalah 100.000. 100.000 dikalikan dengan tingkat faktor bunganya yaitu 6,247. Ya kemudian pada saat jatuh tempo nilai 1 jutanya
ya. Nah, kalian bisa lihat ya, bisa lihat di annual annuity ya, di anuitas, bunga anuitas pada tingkat suku bunga 8%. Lihat tabel ya. Lihat tabelnya di 8%. Kemudian N, bedanya apa ini dengan yang sebelah kiri ini? Ya. Yang sebelah kiri ini kan tadi sebetulnya ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Sampai tahun keberapa? Ke-9. Ini. Ini lihat tabelnya beda ya. Tabel ini dengan tabel ini beda. Kalau yang ini adalah anuitas karena setiap tahun itu bertambah sampai tahun ke-9. Sedangkan yang jatuh tempo ini adalah hanya pada tahun ke-9 saja. Ya, tahun ke-9 saja. Makanya di sini hanya 0,5. Di tabelnya kecil 0,5. Kalau di sini 6,247 karena dia ya berakumulasi gitu ya. Nah, ini 100.000 dikalikan dengan interest factor anuitasnya 6,247 ketemu 624. Kemudian ditambah dengan 1 juta kali 0,5 ya, ketemu 500. Dijumlahkan 500 dengan 624 1.124.700 ya. Nah, kalau kita lihat nilai intrinsik obligasi dengan MV sebesar 1 juta, tadi coupon rate-nya 10%, jangka waktu 9 tahun, dengan tingkat suku bunga 8% adalah 1.124.700. Oke. Nah, ini kalau kita mau gunakan rumus yang lain tadi bisa juga, tapi saya kira tidak perlu kita bahas lagi karena sudah cukup. Nah, ini contoh pembelian obligasi berbunga ya. Kalian saya kira bisa menjawab ya, bisa menjawab dengan cara yang sama gitu ya, menjawab dengan cara yang sama. Ya. Kenapa ini berbeda? Karena di sini ada setengah tahun ya, sehingga interestnya itu dibagi dua ya, interestnya dibagi dua. Yang 100.000 tadi dibagi dua, jadi 500.000 gitu ya. Kemudian tingkat suku bunganya juga dibagi dua ya. K-nya dibagi dua, ini 14% per tahun bagi dua, jadi 7%. Kenapa? Karena diterimakan ya setiap setengah tahun, dibayarkan setiap setengah tahun, sehingga harus dibagi dua. Gitu ya, caranya begitu. Nah, ini juga sama, K-nya dibagi dua, gitu. Tapi N-nya dikalikan dengan 2. Ya, N-nya berapa tadi? N-nya jatuh temponya berapa? 12 tahun ya? 12 tahun. Nah, 12 tahun. Berarti 12 kali 2. 24. Ini ya 24. N-nya dikalikan dengan 2. Oke ya, jadi seperti itu caranya, nanti dijumlahkan. Nah, coba kalian terka, kira-kira jumlahnya akan lebih besar setiap tahun diterimakan bunganya, dibayarkan, atau setahun sekali. Kalau jumlahnya dengan asumsi yang sama, nilai nominalnya sama, bunganya sama, yang kita terima akan lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau misalnya kita setengah tahun sekali kita dibayarkan oleh perusahaan itu obligasinya, bunganya misalnya, dengan yang 1 tahun kita, atau pertanyaan saya biar lebih singkat dan sederhana, kita akan pilih yang setiap setengah tahun atau yang setahun sekali kita terima? Setahun sekali, Pak. Setahun sekali, Pak. Ada yang lain? Ada yang lain? Setengah tahun sekali, Pak. Halo? Setengah Ya, tahun sekali, Pak. Setengah tahun, Pak. Setengah tahun, Pak. Ya, setengah tahun. Itu lebih tinggi kita akan terima. Kenapa? Ada yang tahu? Yang bisa jawab nggak? Kenapa? Kalau setengah tahun sekali kita terima bisa lebih tinggi. Ada yang tahu jawabannya? Mungkin karena 2 kali pendapatan bonusnya kali, Pak.
Ya, tidak terkait dengan bonus. Kan asumsinya sama ya, dengan suku bunganya sama, nominalnya sama, tingkat bunganya juga sama, gitu ya. Jatuh temponya juga sama. Tapi yang satu itu perusahaan membayarkan setiap setengah tahun sekali, yang kedua adalah setahun sekali, gitu ya. Pertanyaannya tadi, kita akan pilih yang mana? Ya, kita pilih yang setiap setengah tahun sekali. Kenapa? Karena ketika kita terima uang setengah tahun itu, ya, kita kan bisa simpan dapat bunga juga. Paham ya maksudnya ya? Ya, bunga berbunga, Pak. Nah, gitu maksudnya. Makanya nilai waktu uang itu ya dalam terminologi keuangan itu sangat menentukan. Pertanyaannya contohnya begini. Pilih, saya akan kasih, misalnya begini, orang tua Anda menawarkan, nanti setengah tahun lagi saya kasih uang 1 juta, misalnya. Ya gini, saya punya uang 1 juta nih. Kalau misalnya saya orang tua nih, kalian nih anak saya misalnya, saya punya uang 1 juta. Pilih ya, setahun ini saya mau kasihkan 1 juta ini, atau 6 bulan saya kasih 500, kemudian setelah 12 bulan saya kasih 500 lagi. Kalian akan pilih yang mana? Yang 6 bulan. Yang 6 bulan, Pak. Iya. Kenapa? Saya putar duitnya, Pak. Boleh. Diputar boleh, ditabungkan boleh. Kalau kalian simpan, dapat bunga nggak? Dapat. Dapat, Pak. Tapi kalau saya yang nyimpan saya, ini orang tua nih, kan nggak saya kasih bunga, gitu ya. Ya. Jadi 12. Jadi 1 juta itu akan diterima penuh 1 juta setelah 1 tahun. Tapi kalau 6 bulan saya kasih, kalian bisa putar, kalian bisa manfaatkan. Ya. Atau pertanyaan lebih ekstrim lagi, sekarang saya kasih uang misalnya ya, sekarang saya kasih uang 900.000 sekarang atau 1 juta 1 tahun yang akan datang. 900.000 sekarang, Pak. 900.000 sekarang, Pak. Sekarang, Pak, yang sekarang. Berarti sudah bisa berpikir rasional ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ya, kalau ditabung atau diputar lagi ya lebih dari 1 juta. Bisa lebih dari 1 juta. Iya. Dan risikonya lebih rendah. Bisa jadi 1 tahun yang akan datang, ya misalnya, ya ternyata uang Bapak sudah habis. Nggak dapat deh. Ya, ibaratnya kalau perusahaan apa bangkrut. Nah, jadi sesuatu itu semakin pendek risikonya semakin kecil. Gitu ya. Jadi kalau ada calon pasangan Anda di pacar Anda yang belum punya pasangan loh ya. Kalau yang sudah jangan pikir lagi ya. Yang belum misalnya ini masnya misalnya, Dik, mau nggak nih 6 bulan lagi? Saya udah siap nih. Gitu ya. Udah siap nih gitu. Atau 1 tahun lagi. Nah, mau pilih yang mana nih kalau Mbak Dewi nih? Umur lama nih. Yang cepet aja, Pak. Ya cepet aja lah, gitu. Ngapain nunggu lama-lama, nggak usah mikirin gitu ya. Nah, kalau Anda nunggu udah, apalagi Anda mengatakan, Mas 2 tahun lagi saja. Wah, risikonya makin tinggi nih, ya, gitu ya. Iya, kalau jadi. Ya kalau jadi, enggak gitu ya. Ya, itu bicara tentang risiko. Jadi waktu itu akan terkait dengan risiko. Ya, akan terkait dengan risiko. Gitu. Oke, saya lanjutin lagi nih. Kayaknya udah habis deh, udah nggak bisa diputar lagi. Oke, ini masih terkait dengan soal-soal. Jadi nanti dicoba aja, ya, cara ngitungnya. Sekarang sudah jam berapa sih? Kok agak ya? Kelihatannya sudah 1 jam ya? 9, Pak. Iya, sudah 1 jam. Ini kok bisa lama sekali, padahal saya nggak bayar nih. Dapat gratisan. Biasanya udah nutup sendiri. Ini masih kerekam ya? Masih kerekod ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih kerekod. Ya? Kayaknya dapat bonus deh ini. Ini baik banget nih Zoom-nya nih, ngasih agak panjang. Oke ya, ini yang lain-lain ini kita menghitung dengan menggunakan formulasi, dengan rumus gitu. Kalian bisa coba dengan menggunakan modul yang ada. Sebetulnya kalau rumus ini, kalau sudah ada begini gampang, apalagi ada contohnya gitu ya.
Ada contohnya. Jadi yang penting kita pahami aja bahwa beberapa istilah ini, ya, beberapa istilah ini benar-benar kita harus paham. Karena kalau kita nggak paham, apalagi nggak ngikutin malam ini, mau coba ngitung kayaknya sulit ya, gitu ya. Makanya manfaatnya bagi yang ikut malam seperti ini, langsung begini, Anda bisa dapat insight ya. Misalnya ada istilah yield to maturity. Apa itu maturity yield itu? Oh berarti tahun jatuh temponya dari obligasi, gitu ya. Kapan gitu ya? Ya jatuh tempo. Pada saat obligasi itu jatuh tempo dengan nilai nominal 1 juta. Ya. Gitu ya. YTM itu yield to maturity. Jadi tahun jatuh tempo. Kapan? Pada saat jatuh tempo. Ya misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu disebut dengan yield to maturity. Ya. Nah, ada istilah lagi INT itu adalah interest ya, tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga. Interest, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dari apa? Dari obligasinya. Ya, dari obligasinya. Itu. Nah, kemudian ada MV, maturity value. Jadi pada saat jatuh tempo itu di sini disebutkan 1 juta gitu ya. Maka di sini dimasukkan 1 juta gitu ya. Nah, present value itu 1 juta yang sudah dikalikan dengan interest faktornya. Ya, dikalikan dengan interest faktor, nilai sekarang dari 1 juta itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan nilainya, gitu ya. Ini kan nilai 1 juta itu nilai yang akan keterima 12 tahun yang akan datang di 1 juta. Nilai sekarangnya berapa? Present value-nya. Nah, pasti kita kalikan dulu dengan present value yang ada di tabel, gitu ya. Jangan lupa dikalikan dengan tabel. Kalau Anda ketemu angkanya lebih tinggi present value, berarti Anda salah lihat tabelnya, gitu ya. Yang Anda lihat mungkin future value, hati-hati, gitu ya. Jadi lihatnya di present value, pasti lebih rendah. Nah, 1 juta dikurangi dengan nilai present value-nya 760, bagi dengan 12. 12-nya itu adalah tahun, ya. Selama 12 tahun, dibagi 12. Ya, kemudian dibagi dengan 1 juta, nilainya itu ditambah dengan 761 dibagi 2. Nah, ketemu YTM-nya, yaitu yield to maturity, berapa sih tingkat pengembalian pada saat jatuh tempo. Ya, kita ingin menghitung berapa sih nilai return, tingkat pengembalian yang kita terima yang sebenarnya gitu ya. Selama 12 tahun itu berapa? Nah, itu kita akan menghitung begitu. Ini ceritanya, YTM itu. Yield to maturity. Jadi, tingkat pengembalian pada saat jatuh tempo. Ya, 11 ini ketemu 11,35%. Jadi sebetulnya kita terimanya 11,35%. Dengan contoh kasus seperti ini. Oke ya. Nah, ini ada soal lagi dengan cara yang sama, silakan kalian pelajari, kalian bisa hitung kembali. Ini contohnya sama, gitu ya. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Ini ketemu 11,8% ya, dengan contoh yang berbeda, tapi cara prosesnya untuk mengerjakannya sama dengan tadi, gitu ya. Nah, kalau saya ulang lagi di sini, ada nilai interest ditambah dengan mature value atau nilai pada saat jatuh tempo yaitu 1 juta, kemudian dikurangi dengan present value-nya, ya dikali dengan present value. Jadi 1 juta dikalikan dengan present value, dikalikan dengan interest faktor present value-nya, ketemu 893 dibagi dengan 9 tahun, ya. Kemudian 1 juta ditambah dengan ini, nilainya ini bagi 2. Ini rumusnya begitu ya. Nah, ketemu 11,8%. Kita bulatkan. Nah, nanti bisa ngitung lagi juga YTM contoh ini gitu ya, dengan cara yang sama gitu ya. Ketemu angka 17,95% dengan kasus tadi. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian tertarik, silahkan dipelajari lagi. Nah, seperti ini ke depan
peluang-peluang pekerjaan dan karir yang nanti akan membantu kita gitu ya. Kalau kita nanti berorientasinya itu pada pekerjaan-pekerjaan fisik ya seperti wiraniaga, jaga toko, kemudian itu nanti akan hilang karena nanti ke depan semuanya serba artificial intelligence gitu ya. Tapi kalau kita bermain sebagai investor, kita mungkin sebagai broker, kita sebagai mediator dalam bisnis gitu ya, menjadi pialang, nah, itu nggak bisa digantikan ya dengan mesin ya. Kita akan tetap berperan profesi-profesi itu ya. Tapi kalau kita masih bermimpi untuk mencari profesi pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kegiatan fisik ya, itu sudah akan mulai hilang dan nanti akan digantikan dengan Internet of Things ya, dengan IoE gitu ya, IoT ya, IoT gitu, IoT gitu ya kalau kita baca di Renal Kasali itu gitu. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan seperti ini nggak akan hilang karena nanti akan melekat ya pada keterampilan dan skill, kompetensi. Ya, mudah-mudahan ada yang tertarik, kemudian ada yang mau serius mempelajari, ya bisa menjadi seorang analis saham, bisa bermain, bisa menjadi broker. Ya, itu salah satu peluang dan karir bisnis ke depan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Semuanya boleh difoto dulu. Muncul nggak nih? Jangan-jangan sedang pada tidur. Masih on Pak. Oke, kita kerudung Pak. foto dulu ya, full screen. Nah, saya mau full screen. Kita bisa foto dulu semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga perhatiannya sudah mau sampai bermalam-malam. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Pak Syana enggak